mengingatkannya dengan kata-kata yang suka tuh kalau dulu, kamu kalau nggak makan nanti digigit serigala gitu ya, misalnya pernah denger gitu ya, kalau orang tua kan ngajarinnya gitu ya. Nah, itu kan padahal nggak ada serigala, dia akan cari dong. Nah, itu sebenarnya udah pembohongan gitu ya. Maka inilah sebenarnya kunci untuk kebiasaan. Seperti tadi kan kebiasaan nggak bisa 21 hari. Kebiasaan itu yang terbaik penelitiannya 66 hari. Tapi tentu akan sangat baik kalau terus maka di dalam Al-Quran itu ada beberapa teknik untuk komunikasi yang baik. Yaitu ada dengan cara qaulan sadida. Bicaralah dengan yang benar, bicaralah yang jujur gitu ya. Itu sifat baik yang melekat. Sifat baik yang melekat. Sementara kalau Pak Eri biasanya bilang kalau sifat buruk itu namanya tabiat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah Bunda, Bapak Ibu, pemirsa sahabat Smart School di Suara Ramadan Podcast episode ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan bertemu kembali di bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan tarbiyah, yakni bulan Ramadan. Salawat seiring salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik dalam mendidik keluarga, umat, hingga generasi. Oke, pada tema podcast kita yang ketiga pada hari ini, yaitu mengangkat tema yang sangat relevan, sangat relate, dan sebagai keinginan kita bersama untuk menjaga produktivitas selama Ramadan hingga pasca Ramadan. Dan podcast ke episode 3 ini juga menjadi penutup dari episode 1 dan 2. Untuk Ayah Bunda, Bapak Ibu yang belum menonton episode 1 dan 2, boleh langsung ke channel Smart School, bisa diketik episode 1 dan 2, Suara Ramadan Podcast, untuk bisa mengetahui materi dan isi-isi dari podcastnya, yang tentunya nggak kalah menarik dan juga insya Allah sangat bermanfaat, bersama narasumber-narasumber hebat juga. Dan hari ini saya juga tidak sendirian, saya bersama narasumber yang luar biasa, seorang praktisi pendidikan dan seorang guru yang ada di samping saya. Ada Ibu Sri Nur Hidayah selaku praktisi pendidikan dan juga kepala tim Litbang Smart School. Dan ada Ibu Riana sebagai seorang guru Smart School yang sudah berdedikasi berapa belas tahun, Bu? Sudah lama insya Allah ya, Masya Allah. Dari kedua narasumber ini kita akan memperkaya referensi, wawasan kita, dan juga perspektif-perspektif mengenai tema kali ini, yaitu menjaga produktivitas Ramadan, orang tua dan anak dalam Ramadan hingga pasca Ramadan. Oke, apa kabar Bu Nu, Bu Riana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita bicara mengenai Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan banyak hal yang kita harapkan meningkat di bulan Ramadan ini. Mungkin dari Bu Nu dulu, apa sih yang biasanya terlihat, yang paling terasa perubahan-perubahan di bulan Ramadan ini? Ya, di Ramadan ini memang perubahan positif ini bisa kita lihat menyeluruh ya Mbak ya. Jadi misalnya kalau kita lihat nih, mulai dari di masyarakat itu misalnya di media sosial ya. Media sosial tuh semua orang bilang tahan masih Ramadan gitu kalau mau marah ya. Atau jangan berbohong ya, bahkan orang juga lebih ramah. Nah, ini perubahan yang paling terasa. Sementara itu juga yang paling juga kita rasakan, rumah ibadah juga menjadi ramai ya, syiar dakwah di mana-mana. Nah, sementara di keluarga yang menarik itu kita pasti menyempatkan untuk berkumpul. Mungkin keluarga nggak sempat berkumpul di hari-hari biasa, tapi di Ramadan pasti ada saatnya, paling tidak saat sahur kita menyempatkan berkumpul. Sahur nggak sempat, oh ya ternyata ada nanti di ujung, ada pulang kampung. Nah ini ya, jadi memang Ramadan ini perubahannya bukan hanya di kaum muslim saja, tapi secara negara kita merasakan itu ya. Kalau teman-teman lihat juga misalnya yang ramai war takjil ya kan, wah itu bagaimana antara Islam dan non-Islam juga ramai itu saling berkolaborasi. Jangan duluan ya, nanti kita tinggal dapat yang ini nih, yang kriuk-kriuknya gitu kadang-kadang ya. Sisanya dan aja. itu sungguh sangat positif buat kita semua.
Wah, Masya Allah. Jadi perubahan Ramadan banyak sekali ya, bukan hanya dari ibadah tadi, dari budaya, culture juga berubah. Betul. Lalu banyak kolaborasi dari lintas agama bahkan ya, Iya. karena ini dirasakan secara menyeluruh. Nah, tadi udah membahas mengenai perubahannya. Sekarang saya mau ke Bu Riana membahas tentang tantangannya. Tantangan apa saja sih yang dari pengalaman nyata Bu Riana mungkin menghadapi siswa-siswi ataupun di rumah menghadapi anak, tantangan yang paling terasa di bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih Mbak Kori. Jadi Ramadan ini memang bulan yang sangat pas untuk semua umat muslim menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Jadi waktu yang tepat, bulan yang tepat untuk kita meningkatkan amal ibadah. Kalau hari-hari biasa itu kita kalau mau puasa itu kayaknya berat banget gitu ya. Kemudian kita mau tilawah, tadarus, kemudian qiyam gitu ya. Itu berat banget. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Nu, banyak perubahan, termasuk perubahan dari culture, keluarga gitu. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan tarbiyah, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat. Nah, ini memang seharusnya buat semua umat Islam, nggak hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak juga menjadi belajar dengan adanya Ramadan ini gitu ya. Jadi kalau Allah itu menyampaikan kepada kita itu diwajibkan. Ketika bulan puasa ini diwajibkan kepada umat muslim, Allah itu nggak harus sendirian gitu loh per orang itu, tapi Allah itu mengajarkan kepada hambanya itu bebarengan, bersamaan puasanya itu dilakukan puasa itu bersamaan supaya para orang tua yang diamanahin anak-anak ini ketika mereka mengajarkan puasa kepada anak-anak itu nggak sendirian tapi bebarengan juga banyak temannya yang semua juga mendidik anak-anak. Kemudian seorang guru juga sama mengajarkan puasanya, mengajarkan tarawih, tadarusnya itu semua karena memang Allah itu mengajarkan kepada kita itu nggak yang susah-susah gitu ya, tapi diawali dengan berproses yuk bareng-bareng di bulan yang sama. Jadi mengutip yang diriwayatkan oleh Rawahu Bukhari itu kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fahuwali wa ana ajribih gitu ya. Setiap amal ibadah yang dilakukan anak Adam itu untuknya gitu ya, kecuali puasa. Kalau puasa itu aku akan sendiri yang memberikan balasan kepadanya. Karena sebagai bentuk taatnya umat Islam itu ketika dia juga menjalankan perintah puasa sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Diwajibkan kepada kita semua untuk menjalankan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu. Tantangannya itu pasti disesuaikan dengan kadar umurnya mungkin ya. Jadi kalau anak-anak tantangannya berbeda dengan orang dewasa. Maka puasa itu ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Menurut Imam Ghazali itu ya, tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu yang hanya menahan lapar dan haus aja gitu ya. Ini mungkin bisa dikategorikan untuk anak-anak tantangannya. Anak-anak lihat es gitu ya, kemudian lihat minum, lihat makanan gitu yang dia harus benar-benar menahan, bisa nggak nih fullnya sampai maghrib. Maka kadang-kadang orang tua mengajarkan setengah dulu, kemudian belajar lagi puasa, kemudian sampai full ke maghrib. Kalau yang kedua, jadi kalau menurut Imam Ghazali yang kedua, tingkatan puasa itu adalah tingkatan khusus ya. Jadi dia tidak hanya menahan lapar dan haus aja, tapi dia juga menahan dari mata, telinga, tangan, kaki dari hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Ini bisa untuk orang dewasa ya, kayak kita tuh ya, nahan ghibah, kemudian berkata yang bagus, tetap semangat produktif dalam puasa gitu ya. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, tingkatan puasa itu adalah khusus wal khusus, yang semua amal perbuatannya, semua yang dilakukannya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangannya ya tergantung dengan umur kita gitu ya. Kalau orang dewasa bagaimana kita menjaga puasa ini amal ibadahnya produktif, betul-betul menjadi amalan yang berkualitas. Kalau anak-anak mungkin masih sebatas dia bisa menjaga
dari haus, Haus, lapar, kemudian dia bisa maksimal sampai nanti full maghrib. Masya Allah. Wah, ternyata ada tingkatannya sendiri ya dalam tantangan-tantangan berpuasa. Saya kira tadi tantangannya general gitu ya. Ketika anak kecil maupun dewasa juga memiliki tantangan yang sama. Ternyata ada tingkatannya lagi. Lalu ketika kita merasakan Ramadan nih, awal Ramadan ini kan cukup riuh ya, suasananya mulai berubah semuanya, lalu dirayakan, banyak orang Islam juga mulai meningkatkan lagi ibadahnya, lalu keproduktifannya dalam aktivitas, dan ketika berjalan sampai puasa akhir, kadang suka menurun, semangatnya melemah. Saya sendiri mungkin masih begitu ya. Ketika Ramadan awal, wah semua goals dicapai. Ketika sudah akhir, mulai berubah nih. Mulai ingetnya Lebarannya, mulai ingetnya Idul Fitrinya. Nah, gimana sih kalau dari sudut pandang pendidikan? Apakah selama Ramadan ini, apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini belum cukup untuk membentuk dari karakter itu sendiri? Ya. Baik Mbak Kori. Karakter itu kan kalau kita meminjam definisi Pak Eri Sudewo ya, yang memang pendiri sekolah Spark School, jadi itu sifat baik yang melekat. Sifat baik yang melekat. Sementara kalau Pak Eri biasanya bilang kalau sifat buruk itu namanya tabiat. Nah, ini ada menarik nih penelitian ya. Di tahun 60 itu ada seorang dokter bedah plastik namanya Maxwell Maltz. Nah, Pak Maltz ini melihat mengamati gimana pasien-pasiennya menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ternyata menurut beliau, dibutuhkan 21 hari. Ya, nah penelitian beliau ini kalau melansir dari lamannya James Clear ini banyak dibaca orang. Jadi orang meyakini bahwa ternyata untuk bentuk kebiasaan baru itu perlu waktu 21 hari. Tetapi ternyata orang lupa yang dikatakan Pak Dr. Maltz ini adalah 21 hari ini adalah waktu minimal. 21 hari ini waktu minimal. Nah, seterusnya ada nih penelitian yang lebih scientific ya dari University College London ya, namanya Philippa Lely. Nah, dia meneliti 96 orang selama 12 pekan. Bagaimana mereka punya kebiasaan baru gitulah, diminta mereka punya perilaku yang akan mereka pilih ya untuk jadi kebiasaan mereka. Nah, ternyata hasil penelitiannya ini dibutuhkan ya rata-ratanya 66 hari. 66. Jadi kalau mau punya kebiasaan baru itu 66 hari ya. Nah, dari sini makanya kita kenapa ya Ramadan itu kok habis sebulan kita balik lagi begitu. Ya karena memang Ramadan itu tidak serta-merta kita langsung berubah. Ini ya waktunya 30 hari gitu ya, waktunya 29-30 hari. Setelah itu justru kitalah yang harus terus-menerus memastikan kebiasaan itu. Jadi kalau penelitian saintifik, kalau Anda sudah 66 hari, mungkin itu akan jadi kebiasaan yang melekat. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, Masya Allah. Ternyata 21 adalah minimalnya. Dan bulan Ramadan ini sebenarnya adalah start awal yang paling baik untuk memulai menambah aktivitas baik, berubah perilaku lebih baik, lebih positif, ibadah lebih banyak lagi. Dan setelahnya adalah tanggung jawab kita sendiri untuk tetap konsisten, untuk terus mengupayakan repetasi lagi agar bisa konsisten. Oke, Masya Allah. Berarti Bapak Ibu yang mungkin menurun nih ketika di akhir Ramadan berasa turunnya, berasa mulai ingetnya ketupat dan lebarannya gitu ya, bisa ditingkatkan lagi ibadahnya, ditingkatkan lagi pola-pola aktivitas produktifnya, dan sehingga pasca Ramadannya nanti akan tetap bertahan insya Allah. Nah, untuk orang tua sendiri, mungkin saya ke Bu Riana, untuk orang tua sendiri langkah apa sih yang paling baik, paling realistis agar meningkatkan kembali nih semangat si anak di rumah agar akhir Ramadan pun mereka masih memiliki semangat yang sama? Iya, terima kasih Mbak Kori. Jadi menyambung yang disampaikan tadi oleh Bu Nuk, menarik ya. Ini nggak cukup Ramadan ini untuk bulan tarbiyah, untuk belajar ya, karena butuh waktu yang ternyata tidak sebentar, tidak cuma 30 hari ya Bu ya. Nah, jadi saya ingat bahwa pendidikan itu tidak instan, tapi butuh proses panjang gitu ya. Salah satu pendidikan itu diawali dari rumah. Kata Rasulullah itu kan al-ummu madrasatul ula wa madrasatul aulad gitu ya. Ibu adalah guru pertama dan madrasah atau sekolah pertama buat keluarganya.
Ya, bagaimana kita bisa menjadikan anak ini untuk bisa konsisten, ya, itu memang tidak di sekolah. Jadi memang pertama awalnya memang dari rumah. Kalau kita mengutip pendidikan yang diajarkan oleh Sayyidina Ali itu ada 3 fase, 7 gitu ya. Jadi usia 0 sampai 7 tahun pertama itu jadikan anak ini sebagai raja atau ratu yang perlu disayangi, perlu dibimbing, dilindungi, dijaga. Memang mereka kenalnya juga sama kita juga. Itu yang bonding tercepat untuk orang tua dengan anak. Dan apa yang anak lihat dari lingkungannya, orang tuanya, keluarga, mbak-mbaknya, itu yang akan cepat menyerap di usia 0 sampai 7 tahun. Biasanya disebut dengan golden age gitu Golden ya. age, ya. Yang mereka dari kosong gitu ya. Jadi anak itu kan lahirnya memang fitrah ya, dalam keadaan suci gitu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah gitu ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci. Kemudian dilanjutkan fa abawahu au yuhawidanihi au yumajisani au yunasirani. Bagaimana orang tuanya mau membentuk anak-anaknya menjadi seorang, kalau dulu tuh Majusi, Nasrani, Yahudi. Ketika kita sebagai Muslim, maka goalnya apa nih untuk anak-anak kita ke depannya? Karena anak yang sudah diamanahkan kepada kita, murid-murid yang sudah diamanahkan kepada kita, itu yang akan menjadi generasi penerus sujud kita kelak. Dan harapannya anak-anak yang terbiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua larangannya, itu akan terus tumbuh menebar kebaikan dimanapun dia berada. Nah, jadi tadi ada 3 ya tahapan yang menurut Sayyidina Ali ya. Yang kedua itu 7 tahun sampai usia 14 tahun, ya fase yang kedua. Jadikan anak seperti tawanan perang gitu. Jadi namanya tawanan supaya dia nggak kabur, kan dijaga terus tuh, dijaga, diawasi, diarahin, diatur gitu ya, supaya dia belajar tanggung jawab, belajar konsekuensi, dia belajar disiplin. Nah, itu jadikan anak di usia-usia SD tuh pastinya sampai pra ya, SMP kurang lebih ya. Itu jadikannya sebagai tawanan. Ya, yang terakhir 7 tahun terakhir 7 sampai 21 berarti ya. 14 sampai 21, mohon maaf ya. 14 sampai 21 jadikan anak sebagai sahabat kita. Jadi bukan seperti tawanan lagi, karena mereka sudah berkembang lagi untuk daya pikirnya, sudah berkembang lagi kemampuan EQ-nya, intelektualnya, udah banyak yang dia dapatkan dari lingkungan, banyak yang dia dapatkan dari guru-gurunya, banyak referensi yang sudah dia dapatkan. Tentunya kita hanya butuh mendampinginya, mengingatkannya, dan mengawalnya supaya kelak mereka tetap terjaga akidahnya dimanapun mereka berada. Masya Allah, Gitu. wah luar biasa sekali. Berarti banyak juga upaya-upaya yang harus dilakukan orang tua sesuai dengan tahapan usianya dari 7 sampai 21 ini ya. Jadi tawanan, jadi raja dulu, tawanan, lalu yang terakhir adalah sahabat. Oke, kita masuk ke konsistensi. Tadi kita berbincang mengenai bulan Ramadan ini dalam waktu 30 hari ini adalah minimalnya untuk kita, untuk anak-anak, orang tua maupun kita selaku masyarakat ya, untuk merubah perilaku, membuat karakter-karakter baik gitu. Lah untuk konsistensi ini, bagaimana seharusnya konsistensi ini difahami oleh orang tua dalam mendidik anak di rumah, dalam kesehariannya di rumah? Kita tuh sering mendengar ini ya, Mbak Kori Buryana, katanya action speak louder than words. Jadi katanya ngomong berbusa-busa itu bahkan nggak ada manfaatnya lah. Tapi begitu kita bertindak, nah itu kan langsung itu tuh kelihatan ya. Nah disinilah kebiasaan orang tua ini akan tercermin dalam perilaku anak ya. Hari ini Kementerian Pendidikan bicara perilaku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kalau kita cek, ini nih sebagian ada di rumah. Bangun pagi yang pertama ya kan. Bangun pagi bukan di sekolah tuh, bangun pagi ada di rumah ya kan. Terus beribadah. Beribadah untuk kita yang muslim mungkin di sekolah hanya 1 waktu atau paling banyak 2 waktu ya. Untuk sholatnya dari yang 5 waktu. Yang 3-nya di mana? Di rumah lagi-lagi ya. Lalu olahraga bisa lah sekolah bareng-bareng sama orang tua sama keluarga. Makan sehat. Nah makan sehat juga balik lagi ke orang tua ya.
ada MBG Bu, ya itu hanya siang, pagi dan malam lagi-lagi sama orang tua. Kalau di bulan puasa apalagi malah semuanya sama orang tua, makan sehat kan, di waktu berbuka dan di waktu sahur. Lalu kemudian gemar belajar. Gemar belajar juga ini di sekolah sudah pasti belajar. Tapi kegemaran ini harus dipupuk. Mupuknya di mana? Ya di rumah ya. Dan yang berikutnya bersosialisasi. Nah ini mungkin sekolah sudah sosialisasi itu tiap hari lah, di rumah seperti apa. Dan terakhir tidur cepat. Lagi-lagi adanya di rumah. Nah seperti tadi disampaikan Bu Riana, di 7 tahun yang kedua, ya 7 tahun yang kedua 7 sampai 14 inilah ketika anak kalau kata Sayyidina Ali jadi tawanan. Nah ini saat orang tua yang memang harus membiasakan ini. Kebiasaan anak Indonesia hebat sebagian besar ada di orang tua. Ya, ketika orang tua mencontohkan bangun pagi, ketika anak melihat bahwa orang tuanya sejak sebelum subuh sudah beraktivitas, orang tuanya biasa bangun malam, percayalah itu akan melekat di anak jauh lebih mudah daripada nasihat-nasihat gurunya, omong-omongan bahwa kamu harus qiyamul lail, harus tahajud, enggak. Ya. Jadi sekali lagi teladan kuncinya. Oke, Masya Allah. Berarti peran orang tua ini penting banget dan besar banget bagi anak, karena sebagian besar adalah kembali lagi ke rumah. Sekolah mendidik keberlanjutannya, namun semua akar-akarnya dari rumah. Dan orang tua sebagai teladan, sebagai contoh ya, action tadi ya, lebih tinggi daripada kata-kata, itu juga penting. Jadi menjadi contoh di rumah ayah ibu menjadi sebuah PR dan tanggung jawab yang besar. Nah sekarang kita masuk ke konsisten ini kan nggak mudah, nggak ringan, tentunya berat. Nah bagaimana sih cara atau langkah agar konsistensi ini masih terasa menyenangkan ketika dipraktekkan bersama anak? Gitu. Mungkin dari Bu Riana ada pengalaman menarik, praktik-praktik baiknya? Iya, terima kasih. Ya, jadi untuk konsisten itu memang nggak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga belajar ya. Karena iman ya terkait apalagi kebiasaan baik itu ya, yang udah pasti lebih susah daripada yang kurang-kurang baik gitu ya. Jadi terkait dengan iman juga ya, iman itu kan memang yazid wa yanqus, karena kita tadi belajarnya tentang Ramadan, tentunya banyak amalia-amalia Ramadan gitu ya. Iman manusia itu memang kadang naik, kadang juga turun gitu ya. Ketika kita turun, nah ini tantangannya seperti apa ini supaya kita semangat lagi gitu. Nah, ketika iman kita sudah mulai melemah, mungkin kita kasih jeda sejenak. Nah, untuk anak-anak, ya untuk kita juga, kalau lagi kan nggak mungkin ya kita ngaji terus ya gitu. Kemudian kita sholat terus gitu ya. Bahkan Rasulullah pun nggak mengajarkan kepada kita untuk berpuasa terus menerus, nggak mengajarkan kepada kita untuk sholat malam seharian ya. Semuanya ada porsinya masing-masing. Sama, jadi anak-anak juga harus ada porsinya. Ketika dia sudah mulai capek, kita harus paham, kasih jeda, kasih ruang mereka, dan kita hanya mendampinginya, lalu alihkan apa yang membuat dia bosan. Mungkin bisa diajak dengan jalan-jalan, cari takjil gitu ya, atau dengan mewarnai, dengan dia menggambar, atau boleh beberapa kali nonton gitu ya. Maka membangun komunikasi itu penting di dalam sebuah keluarga. Tentunya buat orang tua supaya lebih dekat dengan anak, dan itu sangat cepat ya, ketika komunikasi dengan anak itu bagus akan sangat cepat terrealisasi gitu ya, dilaksanakannya oleh anak-anak kita. Maka di dalam Al-Quran itu ada beberapa teknik untuk komunikasi yang baik, yaitu ada dengan cara qaulan sadida, bicaralah dengan yang benar, bicaralah yang jujur gitu ya. Kalau orang tuanya mengingatkannya dengan ancaman, mengingatkannya dengan kata-kata yang suka tuh, kalau dulu kamu kalau nggak makan nanti digigit serigala gitu ya, misalnya pernah dengar gitu ya, kalau orang tua kan ngajarinya gitu ya. Nah, itu kan padahal nggak ada serigala, dia akan cari dong. Nah itu sebenarnya udah pembohongan gitu ya. Maka Al-Quran ngajarin kita supaya qaulan sadida, bicara yang benar, bicara yang jujur. Kemudian qaulal layyinan gitu ya, bicaralah dengan lembut, bicaralah dengan sopan, yang enak didengar hati, enak didengar oleh anak-anak kita, bicara dengan yang lembut. Kemudian ada qaulan karima, bicaralah dengan memuliakan. Terima kasih ya nak sudah membantu ibu, terima kasih kamu sudah berusaha puasa sampai
hari ini, terima kasih kamu sudah hebat bisa melewati puasa sampai 4 hari misalnya. Oh keren ya, ucapan-ucapan terima kasih yang terlihat receh, sederhana itu bisa memotivasi anak lebih semangat lagi untuk konsisten dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir itu yang agak tegas juga itu qaulan baligho. Jadi bicaralah yang sesuai dengan usia anaknya, yang tepat sasarannya. Kalau mereka udah dewasa, mungkin kita bisa sampaikan dengan yang tegas, kemudian yang bisa diterima oleh anak dan bisa dipraktekkan dengan nyaman bagi mereka. Udah nggak panjang-panjang lagi itu khutbahnya ya, nggak panjang-panjang lagi atau ceramah aja gitu. Terima kasih, Mbak. Wah, Masya Allah. Ternyata untuk meningkatkan konsistensi dengan mudah, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang ringan juga. Keseharian anak, tadi ketika ada bosen ya, tadi gimana naik dan turun, ketika bosen diberi jeda dulu, diajak ke alihkan ke hal-hal yang lebih menyenangkan, menggambar, mewarnai, cari takjil juga tadi. Dan berkomunikasi, ini penting banget ya, sebagai orang tua ke anak, guru ke anak, dan komunikasi ini adalah jalan jitu ya untuk bisa merefleksikan apa-apa yang kita ingin ajarkan, didik gitu ke anak maupun ke diri sendiri juga. Wah, Masya Allah. Nah, untuk anak-anak nih, kalau sekarang zamannya Gen Z dan Gen Alpha ya, dan lekat banget dengan gawai. Saya juga masih Gen Z, lekat sekali dengan gawai. Ya, kayaknya kalau handphone ketinggalan tuh lebih parah dibanding dompet ketinggalan. Apalagi di bulan Ramadan ini penggunaan handphone juga masih intens gitu. Apa-apa dilakukan dengan handphone, lalu aktivitas juga banyak sekali dengan handphone. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana sih agar anak-anak ini yang lekat dengan gawai bisa menggunakan dengan bijak, atau adanya tantangan-tantangan dengan gawai ini bisa diatasi dengan baik, tidak mengurangi dari upaya-upaya ibadah, lalu pembiasaan karakter baiknya di bulan Ramadan. Bagaimana? Bu Riana. Bu Riana. Jadi Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu memang beliau terkenal dengan ahli ilmi. Dari beberapa sahabat itu yang paling terkenal pintar dan masih tergolong sangat muda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Itu alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum gitu. Ajarkanlah pada anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya. Bukan zaman kalian, zaman orang tua gitu maksudnya ya. Supaya apa? Supaya mereka lebih familiar, lebih ngena ketika diajarkan bagaimana menguatkan akidahnya, menguatkan keimanannya, menguatkan tauhidnya. Yang tantangan untuk generasi muda, mereka memang ini ya Bu Nur ya, sangat ahli digital ya, sangat jago IT, tapi ada minusnya, rentan sekali dengan FOMO. Apa Mbak Kori? FOMO Fear singkatannya. of missing out, takut kehilangan suatu yang tren. Takut kehilangan yang tren, jadi sangat butuh validasi gitu kan ya. Nah, itu memang harus dibentuk juga dari rumah juga awalnya, pondasi dari rumah, kemudian dikuatkan dari sekolah, dan yang terpenting lagi itu lingkungan yang sangat mempengaruhi sosialisasi anak-anak muda ini. Ketika dia sudah paham ya, udah kuat tuh tauhidnya, keimanannya, yang menjadi tantangannya justru bagaimana dia mempertahankan akidahnya ini. Dimanapun dia berada, dia bisa tetap dengan akidahnya, tidak gampang terpengaruh oleh teman-teman yang ada di sekitarnya. Justru kalau lebih menarik lagi, mereka bisa menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pahami juga ketika penggunaan gawai ini tujuannya untuk apa. Itu juga sebenarnya harus disosialisasikan gitu ya. Harus sering-sering dipantau juga. Ketika dia nggak paham tujuan dia menggunakan media sosial, ya ini akan sangat rentan bagi mereka untuk akidahnya goyang gitu. Oke, berarti sesuai zamannya tadi ya, bisa mengikuti zaman anak-anak saat ini juga, namun digunakan juga dengan bijak ya. Dengan bijak, tidak FOMO ya. FOMO dalam kebaikan mungkin boleh ya. Boleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, FOMO dalam kebaikan boleh. Cuman adanya kebijaksanaan dalam penggunaan gawai juga perlu diperhatikan, Masya Allah. Jadi kita sudah membahas banyak banget ya, dari sebelum Ramadan, dari perubahan Ramadan di awal yang riuh sekali dirayakan, lalu meningkatnya semua ibadah, insya Allah, perilaku semuanya ditingkatkan, mengarah ke
hal-hal positif, lalu kita ke konsistensinya juga ya tadi. Menjadi contoh, sebagai orang tua harus menjadi contoh, lalu langkah-langkah mendampingi anak. Nah, kita akan masuk ke setelah Ramadan ya, pasca Ramadan ya. Mungkin saya mau nanya ke Bunu dari sisi pendidikan ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dari pasca Ramadan ini bisa menjadi awal pembentukan karakter-karakter baik bagi seorang anak. Ya. Saya ceritakan saja yang dilakukan Smart School ya. Ya. Jadi memang teman-teman guru yang memang sangat dedikatif ini memahami ya, seperti tadi diulang lagi. 7-14 ini anak-anak harus jadi tawanan. Tapi tawanannya yang harus menyenangkan lah gitu ya ibaratnya ya. Nah, Betul. ketika ada 3 minggu pertama ya, jadi pembiasaan ini teman-teman guru memahami bahwa ini nggak selesai di sini. Karena itu teman-teman guru punya morning session ya, setiap pagi mengingatkan soal adab kepemimpinan. Nah, dan ditambah dengan ini, setiap anak punya yang namanya jurnal ya, my journal. Ya. Jadi inilah sebenarnya kunci untuk kebiasaan. Seperti tadi kan kebiasaan nggak bisa 21 hari. Kebiasaan itu yang terbaik penelitiannya 66 hari. Tapi tentu akan sangat baik kalau terus dilakukan. Nah, ketika kita bicara bahwa anak-anak harus punya adab, kalau di sekolah kita adab kepemimpinan, gimana memperlihatkannya? Nah, inilah bagian dari tools-toolsnya. Jadi memang harus didesain bahwa anak kita ingin memiliki adab kepemimpinan. Ya. Kita memahami bahwa anak kita harus sesuai zamannya. Nah, karena itu namanya juga gaya-gaya amat Bu, my journal. Kalau udah gini nggak tertarik anak kita, nggak mau ngisi ya. Dalamnya juga warna-warni. Saya Sesuai waktu dengan pertama perkembangannya. Iya, betul. Ketika teman-teman guru memperlihatkan, saya juga heran, jadwal tidur, jam tidur, gambarnya kucing gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Nah, artinya apa? Sekali lagi, ini adalah bagian dari konsistensi kita. Menjaga konsistensi ini yang paling sulit ya. Dan my journal ini kan orang tua juga bisa baca, ya kan? Betul. Jadi bareng-bareng ngisinya, ada di pekan keempat ada paraf ortunya. Nah, inilah yang akan memvalidasi ya. Jadi bukan butuh validasi ini, tapi ini soal memvalidasi jurnalnya. Anak ngisinya nggak asal-asalan. Nah, Bisa buat evaluasi juga ya Bu. betul, tentunya ya. iya. Mana yang kurang, Betul. mana yang sudah meningkat. Gitu ya. ya, jadi memang sekolah adab kepemimpinan bukan sekedar nama, ya, bahwa ini ada upaya desain yang dilakukan teman-teman guru untuk memastikan itu terimplementasi. Nah, seperti juga kita hari ini di Ramadan, ayo kita lakukan desain kita seperti apa. Mungkin wah udah ngejar ini, ya udah bergabunglah di komunitas 1 hari 1 juz. Belum bisa balik lagi setengah juz, ya boleh. Nah, ini cocok nih yang disampaikan Iya. oleh Bunu dengan generasi Gen Z. Dia salah satunya mengikuti komunitas-komunitas melalui media sosialnya. Betul. Itu Mbak Kori. Iya. Iya betul sekali. Berarti dari kebiasaan-kebiasaan kecil dan dibantu dengan jurnal ya. Iya. Jadi ada jejak, ada buktinya dari si anak itu melakukan kegiatan-kegiatan hariannya, lalu bukan diperiksa ya, dicek juga bersama orang tuanya, menjadi refleksi bersama gitu. Betul. Apakah si anak meningkat atau ada penurunan. Jadi orang tua juga bisa memberikan support lagi untuk meningkatkan semangat-semangat si anak melalui jurnal Betul. ini. Wah, luar Iya, biasa. insya Dan Allah. pembiasaan tadi ada 3 pekan pertama ya? Ya. 3 pekan pertama. Di Smart School ada 3 pekan pertama untuk melatih adab, melatih kesiapan sebelum masuk ke pembelajaran. Masya Allah. Nah, nggak kerasa, udah pertanyaan terakhir ya. Kita akan mungkin dari Bu Nu dan Bu Riana ada pesan bagi pemirsa selaku ayah bunda, orang tua maupun anak-anak yang menonton juga atau masyarakat umum lainnya, boleh disampaikan dari diskusi dan perbincangan hari ini. Ya, sebagai orang tua itu memang sulit ya. Saya pun merasakan ya. Ngomong gampang, teladan gitu kan. Tapi seringkali kita juga manusia ya. Hanya manusia biasa lah kata lagunya ya. Nah, seringkali kita juga hilaf ya. Tapi saya selalu senang kita sebagai muslim itu, Rasulullah sampaikan bahwa ada 3 doa yang tidak lagi diragukan kemustajabannya, kata Rasulullah. Doa orang yang berpergian,
doa orang yang dizolimi. Nah, yang ketiga ini yang saya senang, doa orang tua. Oh, Masya Allah. Artinya, oh ya Allah, mungkin kita kurang-kurangnya, tapi ternyata Allah kasih senjata nih buat kita, bahwa kita mendoakan anak-anaknya, mendoakan anak kita. Apalagi kalau membaca sejarah ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ini salah satu khalifah yang terkenal karena kejujuran dan kehebatannya menanggulangi kemiskinan. Beliau sampaikan bahwa kalau seorang mukmin meninggal dunia dan mukmin ini terus memperhatikan kewajiban pada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Nah, jadi kita sungguh orang tua punya harapan besar nih. Kita punya doa yang mustajab, tapi kalau kita betul-betul berupaya sholih, ternyata Allah juga akan menjaga kita ya. Di akhir boleh ya agak bersajak-sajak, bukan Boleh. tapi tulisannya Adam Wani, ini penulis Palestina, judulnya Jangan Jadi Penulis Yang Buruk. Ini bagus banget kalau menurut saya. Saya senang banget membacanya berulang-ulang ya. Saya bacakan sedikit di sini. Kehidupan di dunia ini adalah buku yang kelak akan engkau baca di hadapan Allah di hari kiamat. Maka waspadalah, jangan sampai engkau jadi penulis yang buruk. Hari ini tuliskan hal yang tidak akan membuatmu merasa malu saat membacanya kelak di sana. Selama bukumu masih dalam genggamanmu, nih hari ini buku ini masih dalam genggaman kita, dan engkau masih menggenggam penghapus berupa istighfar untuk menghapus catatan-catatan dosamu. Dan lembaran-lembaran putih kosong masih banyak untuk kau tuliskan pada baris-baris catatan bercahaya. Buatlah di antara lembar-lembar putih itu lembar catatan sedekah, lembar catatan pelipur lara, baris-baris tulisan qiyamul, bahkan kalau bisa catatan puasa sunnah. Ya benar bahwa seorang masuk surga tidak karena amal-amalnya. Bahkan Nabi SAW masuk surga berkat rahmat Allah. Tapi percayalah, perbuatan baik menjadi stimulan bagi rahmat Allah yang maha suci. Masya Allah. Sangat menyentuh sekali ya. Bahwa kita sedang memegang buku itu. Ya betul. Buku yang dipertanggungjawabkan nanti. Dan kita masih diizinkan juga untuk bisa menghapusnya. Iya benar. Masya Allah. Bukunya judulnya Sentuhan Al-Quran. Sentuhan Namanya jadi menyentuh. Ya. Ya memang DNA-nya orang Palestina beda sama kita ya. Bisa ya baca Quran jadi nemu begini. Kalau saya lewat-lewat aja. Masya Allah, luar biasa. Dari Bu Riana boleh untuk pesan-pesan pada pemirsa dari perbincangan kita hari ini. Iya, jadi sebagai orang tua, sebagai guru yang Allah sudah takdirkan kita ya, sudah memberikan amanah kepada kita anak-anak, sudah memberikan kepada kita murid-murid gitu ya, itu kita punya tanggung jawab kepada mereka dengan membina akhlaknya, membina akidahnya. Kita punya tanggung jawab membina ibadahnya, punya tanggung jawab juga membina akhlaknya tadi. Ya, jadi ada 3 tuh, membina akidahnya, membina ibadahnya, membina akhlaknya. Kelak berharap mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang senantiasa menjalankan syariat-syariat dan sunnahnya, dan kita yang menjalankan amanah ini tercatat oleh Allah sebagai khairun nas anfa'uhum binnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga semua yang kita lakukan menjadi pemberat amal ibadah kita di kelak yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa sekali diskusi dan perbincangan hari ini. Saya sangat belajar banyak, insightful sekali. Dari tadi ada konsistensi, lalu jumlah waktu yang baik untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, lalu upaya-upaya konsistensinya, dan juga dari Sayyidina Ali tadi, dan juga banyak sekali yang kita bincang ya. Jadi Bapak Ibu harus menonton sampai akhir, dari awal sampai akhir untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nu dan Bu Riana atas ilmunya yang luar biasa. Insightful sekali, saya di sini belajar banyak. Dan ini menunjukkan bahwa Ramadan ini bukan tujuan akhir, tapi titik awal. Bukan hanya semangat sesaat, tapi juga berkelanjutan. Dan anak-anak mencontoh dari apa yang mereka lihat. Ketika kita ingin anak-anak konsisten, ingin kita pun konsisten, maka kita harus menjadi teladan, menjadi teladan yang istiqomah insya Allah. Baik, cukup sekian ya podcast ketiga pada hari ini, sekaligus menutup rangkaian podcast dari
episode 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditonton dari 1, 2, dan 3 ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Riana Buan Bunu. Sama-sama Mbak. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.